Izinkan saya menikahi suami kamu. Mas, jujur aku masih kepikiran sama dia. Bunda, tolong Bunda, kita nggak usah bahas, soal itu. Ya, aku bukannya mau ngungkit masalah persoalan itu, tapi ini adalah persoalan rumah tangga kita. Tolonglah Mas. Aku minta kalau kamu pengen kita ngelanjutin rumah tangga kita, aku minta tolong kamu terbuka sama aku. Bunda mau tahu apa? Mau tanyakan apa? Aku mau minta kamu temuin aku sama Hello Kitty. Bunda, nggak mungkin Bunda, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa Bunda. Kenapa sih Mas? Aku ini udah ikhlas. Aku sudah menerima lembaran hitam dari kehidupan kamu. Lagi pula kalau anak itu lahir, anak itu akan menjadi anak tiri aku, adiknya Rosi. Bunda, aku nggak bisa Bunda. Aku nggak mau ketemu dia lagi, dan aku nggak mau bikin Bunda sedih. Mas, kamu adalah imam dari keluarga ini. Kamu adalah kepala rumah tangga ini. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, Rosi, dan kamu ingin menjaga keutuhan rumah tangga ini, kamu harus ketemuin aku sama Hello Kitty dan kamu harus bertanggung jawab sama anak itu. Gak mungkin Bunda. Kamu dosa loh Mas. Kamu dosa kalau kamu nggak mau tanggung jawab sama darah daging kamu sendiri. Mas, kalau kita mau buka lembaran baru, aku udah nggak mau lagi ada duri di dalam rumah tangga ini. Tolong Mas, tolong ketemuin aku sama Hello Kitty. Mas, sebenarnya apa sih yang membuat kamu takut untuk ketemuin aku sama dia? Belum waktunya Bunda. Ya terus kapan? Kapan Mas? Kapan waktunya? Waktu yang tepat kapan? Coba kamu jelasin ke aku dong. Ini nggak mungkin kamu ulur-ulur lagi dan kamu apa lagi sih Mas? Kamu harus tanggung jawab sama anak kamu. Kamu nggak mungkin melepaskan dia begitu aja. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, Rosi, dan kamu mau rumah tangga ini terjaga, tolong Mas, aku minta tolong. Tolong Mas, aku akan dukung kamu. Apapun yang terjadi, aku akan dukung kamu. Kecuali kalau kamu menikah lagi. Bunda, aku juga nggak mau itu Bunda. Aku nggak mau itu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kehilangan Rosi. Aku akan tetap mempertahankan keluarga ini Bunda. Terus gimana sama anak kamu itu Mas? Gimana? Bunda, aku nggak tahu. Ya udah. Malah kamu sakit ya? Ya udah, kamu istirahat terus. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Awas. Ya Allah, aku ada di tempat yang sangat sulit. Apa aku egois untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga aku? Beri aku kekuatan lebih besar ya Allah. Aku nggak mungkin mempertemukan Karin sama Hana. Aku tahu kalau itu sampai terjadi, Hana nggak akan pernah maafin aku. Nis, Bang berangkat kerja dulu ya. Suami kamu ini mau pergi kerja cari nafkah.
Bisa nggak hargain dikit? Maaf ya Bang, Nisa tuh kayak gini soalnya Nisa cemburu sama Abang. Hah? Tunggu. Silakan kalau Abang mau pukul aku, silakan pukul aja, nggak apa-apa kok. Asal Abang tahu ya, selama ini aku pertahanin rumah tangga ini. Aku nggak masalah Abang pukul, Abang maki-maki aku. Abang main judi sampai kita harus pindah ke rumah ini. Aku nggak apa-apa Bang, aku nggak masalah, aku ikhlas. Tapi kalau sampai Abang selingkuh, ceraiin aku Bang. Assalamualaikum. Sorry, tadi nggak dikunci pintunya, jadi masuk. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Bang Rudolf. Kok Iya, sama seperti yang kita bahas kemarin. Bang Rudolf mulai hari ini akan mengganti posisi Karin. Jadi Bang Rudolf yang akan bantu aku di rumah untuk menyelesaikan semua kerjaan. Oh iya. Makasih ya Mas, kamu udah nepatin janji kamu. Ya, saya sih kalau disuruh kerja apa aja mauan. Mau di mana, mau di sini, mau kerja serabutan, yang penting kerja. Bang Rudolf, tolong ya aku titip Mas Bram sama kamu. Pasti. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, aku mau ke kantor. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. istri lo tuh cakep banget hatinya. Jangan pernah lo tinggalin. Makanya sekarang kita tinggal pikirin gimana caranya nyingkirin Karin dari kehidupan kita. Oh, kehidupan kita, maksudnya apa kehidupan kita? Ya, Karin sekarang udah mulai berani ngerecokin keluarga gua. Kok bisa? Ya, gua nggak tahu deh gimana caranya. Kayak waktu itu gua lagi ngancem Karin supaya ngejauhin lo sama Hana. Terus tiba-tiba Anissa datang. Terus ngelihat gue lagi berduaan sama dia. Terus Anissa udah nggak percaya lagi sama gue sejak itu. Udahlah, kita nggak usah pikirin aja dulu deh. Ya. Justru kita harus lakukan sesuatu, Bram. Nggak bisa kayak gini terus. Ya gue pusing banget mikirin Bang. Beneran, Hana udah minta untuk gue pertemukan Hana sama Karin. Terus lo nggak akan pertemukan mereka berdua kan? Ya nggak mungkin lah. Dan si Karin itu minta gue nikahin dia. Dan kalau gue bawa Hana ketemu sama Karin, dan Karin minta gue nikahin Karin di depan Hana, ya pasti Hana akan izinkan. Dan gue nggak mau cerai. Ya, gue nggak mau kehilangan Hana. Gue nggak mau kehilangan Hana, lo tau kan? Gue nggak mau kehilangan Hana. Dan gue gimana dengan Karin? Ya. Bu, maaf Bu, tadi saya udah larang mereka, tapi mereka maksa untuk ketemu Ibu. Udah nggak apa-apa. Kamu tenang aja Claudia. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Hana. Ada apa lagi yang bisa saya bantu? Maaf Bu, maksud kedatangan saya kemari, saya mau mengucapkan terima kasih. Ibu sudah mengklarifikasi blognya. Berkat posting terakhir Ibu, istri saya sekarang jadi mengerti tugas saya sebagai suami. Alhamdulillah Bu, saya jadi paham sekarang. Tidak semua laki-laki yang kerja malam itu cuma alasan dia untuk selingkuh. Dia benar-benar berada di jalan yang benar Bu. Ikhtiar buat keluarga. Subhanallah. Ini istri Bapak. Iya, saya istrinya. Cantik Perkenalkan, Ria. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya. Tulisan Ibu bukan cuma saja menginspirasi buat perempuan, tapi juga membuka pikiran para istri dan pengingat bagi laki-laki bagaimana caranya menciptakan keluarga yang sakinah. Alhamdulillah itu memang misi saya untuk menghadirkan cinta dan kasih dalam semua keluarga. Alhamdulillah,
Postingan aku kemarin sudah mengklarifikasi pendapat para suami yang merasa disudutkan. Bagaimanapun keras dan kekarnya laki-laki, mereka tetap punya perasaan dan kelembutan. Izinkan saya menikahi suami kamu.